Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Camus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia bisa membutakan manusia sehingga rela melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan di dunia. Demi mendapatkan banyak uang dan mendapatkan kemewahan, apa saja akan dilakukan. Manusia terus mencari kekayaan tanpa peduli dari mana kekayaan itu datang. Sebagian tidak memperdulikan dari mana asal hartanya. Na'udzubillah. Bermuncullah pekerjaan di akhir zaman yang harus diwaspadai. Apa sajakah pekerjaan atau profesi itu? Untuk mengetahui ulasannya, tonton terus videonya sampai akhir, tentunya tetap di channel Sahabat Cakmus. Namun sebelum saya lanjut, bagi yang belum support channel ini, jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar para sobat tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Sahabat Cakmus. Suap menyuap. Pekerjaan yang ada kaitannya dengan suap menyuap seolah-olah tidak asing lagi. Seseorang berani membayar mahal agar dirinya bisa masuk ke sekolahan, universitas, atau bahkan tempat kerja yang diinginkan. Hal itu merupakan salah satu praktek suap. Sesuatu yang awalnya halal bisa menjadi haram jika ada unsur suap menyuap di dalamnya. Nabi Muhammad SAW sangat melaknat terhadap seseorang yang melakukan suap menyuap. Sebagaimana telah disebutkan di dalam hadisnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim, dan Ahmad. Memakan riba. Para ulama memberi pengertian tentang riba. Riba diartikan suatu akad atau transaksi pada barang tertentu yang ketika akad tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya. Melakukan riba sama halnya dengan mengajak perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Lalu dengan demikian, adakah peluang menang bagi yang menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya tidak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Sahabat Cakmus, masih mau bermain-main dengan riba? Ketahuilah bahwa Allah akan menyatakan perang bagi pelaku riba. berzina. Ketika mendengar zina sudah menjadi pekerjaan, tentunya sangat terdengar miris. Biasanya pelakunya berdalih susah mendapatkan pekerjaan, sehingga tidak ada pilihan lain selain menjadikan perbuatan haram ini sebagai pekerjaan, baik untuk menghidupi diri sendiri bahkan keluarganya. Na'udzubillah. Ketika seseorang melakukan zina, berarti dia sudah terjerumus ke jalan yang buruk. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan adalah perbuatan zina. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bahkan Rasulullah telah menyebutkan dalam hadisnya tentang zina ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang berzina, maka imannya keluar darinya. Oleh karenanya, dia wajib menjaga diri dari berbuat zina. Dan apabila dia berhenti dari berbuat zina, maka imannya kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud.
menimbun barang dagangan. Pekerjaan lain yang harus diwaspadai yaitu menimbun barang saat harganya murah dengan tujuan menjualnya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dengan mengabaikan penderitaan orang lain. Dan sudah tentu akan ada balasan bagi orang yang melakukan praktek ini. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa menimbun makanan yang dibutuhkan orang muslimin, maka Allah akan menimpakan kepadanya penyakit lepra dan kebangkrutan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Judi merupakan salah satu perbuatan keji yang harus dijauhi karena termasuk perbuatan syaitan. Sebagian orang berusaha mendapatkan harta dengan berbagai cara tanpa memperhatikan haram dan halalnya. Salah satu yang dilakukan dengan cara berjudi. Jika beruntung, pelakunya akan menang dan akan mendapatkan harta yang banyak tanpa bersusah payah. Namun perlu diingat bahwa banyak keburukan jika melakukan judi. Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Sudah dijelaskan manfaat dari judi, namun manfaatnya tidak sebanding dengan menghancurkan kehidupan pelakunya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perjudian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Memakan harta anak yatim. Islam mengajarkan untuk berbuat baik terhadap anak yatim. Bagi yang mencukupi kebutuhan anak yatim, nanti di dalam surga akan beriringan dengan Rasulullah SAW. Hal tersebut sesuai dengan sabdanya dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, saya dan orang yang mencukupi anak yatim di dalam surga seperti ini. Beliau berisyarat dengan kedua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat Cak Mus, hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa jika kita mencukupi kebutuhan anak yatim, maka kita di dalam surga akan beriringan dengan Rasulullah SAW, sebagaimana beriringnya jari telunjuk dan jari tengah. Namun apabila seseorang memakan harta anak yatim, dia akan diganjar dengan azab yang sangat pedih, yaitu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan merupakan fenomena yang sejak dulu kala sudah ada. Hal ini biasanya dilakukan oleh pedagang. Para pedagang biasanya melakukan penipuan lewat timbangan. Biasanya mereka akan mengganjil timbangan sehingga ukurannya lebih berat dari biasanya. Tentu saja hal itu akan menguntungkan para pedagang, namun rugi bagi konsumen. Dan tentu praktek ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Orang-orang yang melakukan praktek curang dengan mengurangi takaran diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-6. Korupsi. Kata ini sering kita dengar dan sering terjadi penangkapan koruptor oleh lembaga anti rasuah di negeri ini. Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam syariat Islam, praktek tersebut disebut ghulul. Dalam terminologi bahasa Arab, ghulul berarti sikap seorang mujahid yang menggelapkan harta rampasan perang sebelum dibagi. Mengenai ghulul, Abu Bakar berkata, "Aku beritahu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa aparat yang mengambil harta selain yang telah dijelaskan, sungguh dia telah berbuat ghulul atau dia telah mencuri." Hadis riwayat Abu Dawud. Korupsi juga bisa diartikan memakan harta orang lain yang bukan haknya. Hal ini telah diperingatkan Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Nah, sahabat Cak Mus, itulah jenis pekerjaan yang dilakukan orang-orang di akhir zaman. Sebagian orang sudah tidak mampu membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Mereka hanya mementingkan hasilnya, yaitu uang yang didapatkan, sementara cara memperolehnya tidak dipedulikan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam urusan mencari nafkah, sudah banyak yang tidak peduli dengan syariat. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Akan datang suatu zaman di mana manusia sudah tidak peduli lagi dari mana mendapatkan harta, apakah dari usaha haram atau halal. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Camus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa berbagi informasi dan ikut mensyarkan agama Islam dengan cara share video ini sebanyak-banyaknya. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Dan bagi para sobat yang sudah support channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah memberi balasan yang lebih besar dan lebih sempurna. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jazakumullah khairan jaza. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.